Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah 373,78 km persegi, terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dengan mengusung visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika, Kota Semarang terus berupaya membenahi setiap permasalahan perkotaan. Salah satunya adalah penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim yang juga sejalan dengan prioritas nasional. Sebagai kota yang tumbuh menjadi kota metropolitan, Kota Semarang menghadapi tantangan yang tidak mudah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dari 1.688.981 jiwa penduduk, terdapat 102.394 individu atau 21.000 keluarga yang termasuk dalam target sasaran penanganan kemiskinan ekstrim berdasarkan pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2021. Penanganan kemiskinan di Kota Semarang dilaksanakan dengan pemahaman utuh tentang masalah dan akar masalah penyebabnya. Kurangnya daya dukung menyebabkan masih terjadinya banjir dan rob di sebagian wilayah Kota Semarang yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup serta mengganggu produktivitas masyarakat yang selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan ini membuat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sanitasi, air bersih, air minum, dan rumah yang layak yang menyebabkan kawasan permukiman menjadi kumuh. Di sisi lain, kemiskinan juga membuat keterbatasan untuk menyediakan asupan gizi yang baik yang akan berdampak pada stunting dan masalah kesehatan lainnya. Dengan pemahaman tersebut, penanganan kemiskinan ekstrim di Kota Semarang dilaksanakan dengan semangat bergerak bersama secara sistematis, sinergis, dan kolaboratif antara perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Semarang maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi. Upaya penanganan kemiskinan ekstrim dibantu pula dengan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, akademisi, kelompok masyarakat, dan BUMN, BUMD, serta sektor swasta. Sejalan dengan strategi penanganan kemiskinan ekstrim dari pemerintah pusat yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah Kota Semarang melaksanakan strategi untuk menyasar akar masalah penyebab kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kantong kemiskinan. Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pemerintah Kota Semarang memiliki program serba gratis, mulai dari lahir hingga meninggal, mulai dari persalinan gratis sampai dengan pemakaman gratis. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Semarang memberikan beasiswa bagi penduduk miskin, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak hanya sekolah negeri di semua tingkatan, sekolah gratis juga dilaksanakan di sekolah-sekolah swasta. Tercatat ada 32 TK swasta, 47 SD swasta, dan 41 SMP swasta yang telah digratiskan. Di bidang kesehatan, sampai dengan bulan Maret 2023, sebanyak 99,24% penduduk Kota Semarang telah tercover dalam Universal Health Coverage atau UHC. Capaian ini membawa pemerintah Kota Semarang mendapatkan UHC Award tahun 2023. Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, Kota Semarang memiliki prioritas utama untuk menangani stunting yang dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terwujud dalam inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan, antara lain melalui Pelangi Nusantara, Dapur Dasyat, serta Daycare Rumah Pelita. Inovasi Pelangi Nusantara atau pelayanan gizi dan penyuluhan kesehatan anak serta remaja merupakan layanan komprehensif yang menyasar ibu hamil sampai dengan remaja, mulai dari upaya promotif dan preventif, pelayanan kuratif, dan layanan penunjang berupa rumah gizi dan mobil promkes. Inovasi Pelangi Nusantara telah meraih penghargaan Diamond Award
dalam Indonesia Healthcare Innovation Awards tahun 2022. Untuk menangani stunting, juga dilakukan dengan Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASYAT yang merupakan implementasi dari buku resep-resep Ibu Megawati Soekarno Putri berupa makanan baduta dan ibu hamil untuk generasi emas Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan secara masif di seluruh kota Semarang sehingga diapresiasi dalam bentuk rekor masak bersama menu gizi seimbang dari Muri. Untuk mengurangi beban pengeluaran, dilakukan inovasi terpadu berupa urban farming atau gerakan pertanian perkotaan yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, didukung oleh sekolah berkebun, layanan urban farming corner, Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi, penanaman komoditas pertanian di lahan-lahan perkotaan, sekolah, kantor pemerintahan, dan dukungan untuk badan usaha milik petani atau BUMP. Urban farming ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri yang akan mengurangi pengeluaran serta menyediakan makanan sehat bagi keluarga. Urban farming ini telah menjadi gerakan oleh seluruh masyarakat dan telah diapresiasi oleh Muri melalui penghargaan pemecahan rekor gerakan menanam, kerja bakti, dan urban farming kantor-kantor dan sekolah sekota Semarang. Upaya penanganan inflasi dilakukan juga secara komprehensif agar beban pengeluaran masyarakat tidak semakin meningkat, sekaligus untuk menguatkan ketahanan pangan. Salah satunya dilaksanakan melalui inovasi Pak Rahman atau Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman. Pak Rahman bertujuan untuk menekan inflasi pasca pandemi, terutama pada bahan pokok pangan dan mempermudah akses pangan murah. Pak Rahman dilaksanakan dengan kolaborasi BUMN, BUMD, dan sektor swasta sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Untuk warga miskin rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, dilaksanakan program Jumat Berkah melalui pembagian makanan dan bantuan sembako yang menyasar ke lebih dari 5.000 sasaran. Upaya komprehensif dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui semangat bergerak bersama juga terlihat dalam strategi untuk meningkatkan pendapatan, yang antara lain terlaksana melalui penyediaan coworking space gratis, pelatihan kerja produktif sesuai dengan minat dan potensi warga miskin yang dilanjutkan dengan bantuan permodalan dan fasilitasi pemasaran, serta penyediaan platform untuk link and match antara pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan pemberi kerja. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang ada melalui kampung tematik yang telah menjadi prioritas unggulan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2016 dengan total terdapat 269 kampung tematik. Untuk menangani kemiskinan, dilakukan juga strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi warga miskin dan lingkungan permukimannya. Penanganan banjir dan rob yang sebagian besar terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang besar merupakan prioritas utama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penanganan banjir telah, sedang, dan akan dilaksanakan melalui normalisasi Sungai Plumbon, penanganan Sungai Penggaron, pembangunan tanggul, kolam retensi, dan pompa kawasan Tambak Lorok, serta peninggian dan penambahan bentang jembatan Pantura Sungai Beringin. Selain itu, kegiatan rutin penanganan banjir dan rob melalui pemeliharaan saluran drainase dilaksanakan secara masif untuk membebaskan kantong-kantong kemiskinan dari banjir dan rob. Penanganan kantong-kantong kemiskinan juga dilakukan melalui skema penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan dengan penyediaan MCK komunal, pembangunan IPAL komunal, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, dan penyediaan jaringan air bersih melalui program PAM Simas dan SPAM Semarang Barat.
Khususnya untuk rumah tangga miskin, dilaksanakan juga rehab rumah tidak layak huni atau RTLH yang dilaksanakan secara tuntas. Program RTLH ini mensinergikan program dari pemerintah pusat melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dan program dari Dana Alokasi Khusus atau DAK, program dari pemerintah provinsi, serta program dari APBD Kota Semarang. Seluruh upaya dan inovasi tersebut kini mulai memperlihatkan hasil. Angka kemiskinan Kota Semarang tahun 2022 telah berada di angka 4,25%. Pertumbuhan ekonomi juga terus membaik dan tumbuh dari minus 1,85% di tahun 2020 menjadi 5,16% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,73% di tahun 2022. Merupakan pencapaian yang sangat signifikan dan lebih tinggi dari nasional dan provinsi. Inflasi juga dapat terjaga. Di bulan April 2023, inflasi Kota Semarang tercatat sebesar 4,21%, lebih baik dari capaian nasional dan provinsi. Penanganan stunting yang konsisten berdampak pada penurunan angka stunting hingga berada pada angka 10,4% dan akan terus ditekan hingga terwujud zero stunting di tahun 2024. Selain tergambar melalui capaian indikator, kinerja pemerintah Kota Semarang di tahun 2023 diapresiasi dalam bentuk penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik se-Indonesia. Tak hanya itu, Pemkot Semarang juga mencatatkan status kinerja tinggi berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah EPPD tahun 2022. Di tahun 2023, pemerintah Kota Semarang juga ditetapkan sebagai kota terbaik ketiga dalam penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional. Strategi, upaya, dan inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskan kemiskinan secara terpadu, komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan kolaborasi seluruh stakeholder yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Kota Semarang yang semakin hebat menuju generasi emas tahun 2045.